Anak-anak ibu semua, kembali lagi kita dengan Ibu FT dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu anak-anakku semua tetap semangat dan jaga kesehatan untuk tetap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Salam sehat dan salam disiplin. Hai anak-anak hebat ibu semua, apa kabar? Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita kembali belajar bahasa Indonesia, yaitu mengenai teks biografi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, siswa dapat memahami apa itu teks biografi serta struktur dan kebahasaan dari teks biografi dengan penuh sukacita. Nah, materi kita yaitu kelanjutan dari materi sebelumnya. Karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dari biografi, tujuan teks biografi, ciri-ciri teks biografi, jenis-jenis teks biografi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur atau bagian-bagian yang terdapat di dalam teks biografi. Adapun struktur teks biografi, yang pertama adalah orientasi. Orientasi berisi gambaran awal tentang tokoh atau pelaku di dalam teks biografi secara umum, yakni yang berkenaan dengan ihwal, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Struktur yang kedua adalah kejadian atau peristiwa penting, yaitu berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami sang tokoh. Struktur yang ketiga adalah reorientasi, yaitu berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Singkatnya, reorientasi berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Reorientasi bersifat opsional dalam arti boleh ada, boleh juga tidak ada di dalam teks biografi. Sedangkan kaidah kebahasaan dari teks biografi yang pertama, kata ganti, menggunakan kata ganti yaitu ia atau dia atau beliau. Yang kedua yaitu menggunakan kata hubung. Kata hubung yang digunakan biasanya kata hubung dan, tetapi, lalu, kemudian. Yang ketiga menggunakan kata kerja. Contohnya membaca, berjalan, belajar, menulis, memukul. Yang keempat yaitu menggunakan kata sifat. Contoh kata sifat yaitu baik, jahat, egois, otoriter, dan sebagainya. Yang kelima yaitu menggunakan kata depan di, ke, dari. 6. Menggunakan kata benda, contohnya mobil, rumah, meja, dan lain-lain. Yang berikutnya kalimat simpleks atau menurut Sasangka 2014, kalimat simpleks atau kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa atau satu struktur predikat. Adapun satu struktur predikat di dalam kalimat dapat berupa subjek, predikat, atau SP.
subjek, predikat, objek atau SPO, subjek, predikat, pelengkap atau SPPL, subjek, predikat, objek, pelengkap atau subjek SPOPL, subjek, predikat, keterangan atau SPK, atau hanya berupa predikat. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, anak-anakku sudah tahu struktur dari sebuah teks biografi, yaitu orientasi, kejadian atau peristiwa penting, dan reorientasi. Sedangkan kaidah kebahasaan itu menggunakan kata ganti, kata hubung, kata kerja, kata sifat, kata depan, kata benda dengan kalimat simpleks. Nah, untuk lebih memahami struktur dan kaidah kebahasaan dari sebuah teks biografi, silahkan kamu kerjakan tugas yang sudah Ibu sediakan di kolom classroom. Selamat mengerjakan, kirim tepat waktu, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Terima kasih dan salam.